Selamat datang di negeri plus 62 ya, tempat di mana ijazah orang lain lebih penting dari masa depan kita sendiri ya kan? Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Katanya negara kita ini demokratis ya kan, bebas berpendapat ya kan. Tapi ya, kok yang bebas malah makin ngawur ya? Aduh aduh. Ngeri ya ngelihatnya ya. Dan hari ini kita bahas, satu acara TV yang, eee maaf ya, baunya itu udah kayak plastik terbakar gitu di tong sampah itu. Namanya ini acara Aiman ya. Dan yang nongol di acaranya, ya siapa lagi kalau bukan Roy Suryo ya, rajanya yang, ngibul gitu ya, dan kolektor keributan nasional lah ya. Mari kita simak dulu videonya teman-teman ya. Berarti nggak ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini membuat Pak ijazah Paiman mau dipermuka ya, ini. nanti diperiksa ya. Ya, Pak Oh ya Paiman. disidik ya. Bener ya Pak Paiman ya. Dulu silakan aja. Oke, disidik. Pak Paiman Pak Paiman mau disidik ya katanya. Aduh aduh, ngeribat ya. mau ya, nanti diperiksa ya. Nanti diperiksa ya katanya. Ya, Pak Oh ya Paiman. disidik ya. Pokoknya disidik yang ngeri banget ya. Aduh aduh. Oh ya udah. Ya, Pak Paiman ya. Selamat malam, silakan Pak Paiman. Jadi ini ceritanya, Aiman ini nelpon Pak Paiman ya untuk ngasih penjelasannya yang pengakuannya jadi viral kemarin ya teman-teman. Ya pertama kali tampil di publik kesaksian Paiman Raharjo bahwa tidak membuat ijazah palsu di pasar pramuka. Walaupun sempat ditakut-takutin Roy, Paiman Raharjo siap bersaksi demi kebenaran ya kan. Jadi ditakut-takutin sama si Roy Suryo ini teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Maaf sebelumnya teman-teman, saya akan cut-cut gitu, saya akan ngomong juga karena nanti kena strike sama Iniu sendiri, karena Iniu sendiri tidak suka dia ngelihat kita nge-reviewnya ya. Nah, dia nggak suka kalau videonya di-reaction, soalnya berapa kali kena strike gitu ya. Jadi maaf, nanti saya akan potong-potong ya teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, jadi begini, saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, Anaknya sampai nggak mau sekolah teman-teman ya. Karena acara TV ini yang bikin, jadi kayak pengadilan dadakan gitu. Ya, kita lanjut. saya demi Allah, sumpah mati, nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur, saya itu orang kecil. Dari SMP kemudian berjuang, kalau saya nggak hidup bener, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi Gila tuh, keren, ya kan? Keren banget nih kejujuran Bapak ini ya, Bapak Paiman ini ya, Raharjo. Kita lanjut. begini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa, dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002, 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi, 2017 saya Direktur Pasca dan PLT. Mukanya si Roy Suryo lihat tuh ya, cengir ya, kelihatan bohongnya ya. Nah, jadi gini, saya ceritakan sedikit teman-teman, biar teman-teman paham juga ya. Ada seorang narasumber yang udah, dengan jujur ya, dengan jujur, "Pak, saya nggak ada kaitannya sama sekali soal ijazah, eee, Presiden Jokowi," ya. Terus, "Tapi apa yang terjadi? Aiman, Anda yakin Anda betul-betul, nggak tahu?" Begitu pertanyaan, "Anda jangan menutupi sesuatu." Lah ini narasumber atau tersangka KPK? Ya, tiap kali dibentak, tiap kali dipotong, bahkan nafasnya aja kayak mau disidik gitu ya. Nggak ngerti lagi gitu, Aiman ini host acara atau penyidik bayangan gitu ya.
Atau jangan-jangan udah udah keterlaluan role playing gitu ya. Jadi kayak jaksa agung ya. Oke, lanjut teman-teman. rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong janganlah. Kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya. Kamu Yo, gitu dong. Gitu baru keren, tegas ya kan. Kalau ini Jokowi jangan melibatkan yang lain. Ya kamu cari bahan lagi materi untuk jatuhin orang gitu. Jadi biar ada komplotan kamu bisa masuk rame-rame di penjara nanti gitu ya. Ini permainannya Roy Suryo nih teman-teman ya. Kita lanjut. Allah betul mati kalau saya melakukan hal-hal yang seperti dituduhkan. Sampai dibilang berani mati loh. Sampai dibilang berani mati kalau benar-benar melakukan itu ya kan. Ngeri banget ini kejujuran Bapak ini ya. Kita lanjut. Jangan. Pak Paiman, Nanti sebentar gini justru- Pak Paiman. Ya, Tadi ada pertanyaan dari Mas Roy. Kapan Pak Paiman terakhir halal bihalal? Di pasar kalau jalan sama Pramuka. siapa? Di pasar Pramuka itu ada fotonya. Karena begini, kecurigaan dari Mas Roy dan kawan-kawan, ini ingin mengondisikan. Karena sebelumnya nggak pernah halal bihalal, tiba-tiba Lihat tuh mukanya tuh cengir ya kan. Cengir ya. Nah, ini nggak tahu malu kali. Aduh, ini acara TV apa acara apa sih ini? Penghakiman ya. Halal Mei, bihalal. Mei 2025 melakukan halal bihalal dengan pedagang pasar Silaturahmi. Pramuka. Silaturahmi. Oh, jadi gini. Oke, silakan Pak. Itu Pertanyaannya kapan terakhir halal bihalal Pak? Selain 2025. saya Sebelumnya nggak pernah? ingat. Seingat saya itu bulan April kan. Roy, ini sih panik ya, paniknya nasional ya. Nah, setelah Lebaran. Seingat saya bulan April. 2025 ya Pak? Ada, Tanggalnya Mei Jadi April. belum ada yang namanya kasus saya dengan Mas Roy, saya juga belum WA Mas Roy juga belum gitu loh. Jadi kalau halal bihalal itu saya juga sebenarnya juga nggak mau datang. Cuman karena dari toko yang diundang itu nggak ada, terpaksa saya datang. Saya datang dengan anak saya juga gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Orang saya cuma datang juga. Wih, masuklah inilah si Roy Suryo ya. Satu-satunya ya manusia di Indonesia yang masih peduli banget sama ijazah Jokowi. Bahkan kayaknya lebih dari ijazah anaknya sendiri gitu ya. Penasaran gitu ya. Setiap muncul di layar narasinya sama. Ada yang janggal dari dokumen ini. Saya menganalisa font, jenis tinta, dan posisi titik koma. Bro, udah 2025, AI udah bisa bikin video deepfake gitu. Ya, kamu masih sibuk sama titik koma aja ijazah itu. Dan yang lebih lucu, semua orang beda pendapat sama Roy, langsung dituding bagian dari konspirasi lah. Lah, bener-bener deh, ini debat atau drama kolosa atau sinetron tersanjung sih. Nah, pakai acara si Roy lah gitu ya. Dia maju ke depan ya kan udah kayak punya panggung gitu. Juga cuma sebentar di situ. Oke, Nggak Pak lama. Paiman, nih Roy Suryo. Pak Paiman Ya, di Mas. foto itu jelas tanggal 1 Mei. Satu lagi Pak Paiman. Kenapa Pak Paiman sempat mau disebut ngaku-ngaku orang Komnas HAM? Nah, Jujur Pak Paiman. ini konflik baru lagi dibikin ya kan sama si Rostru ya kan. Dibilang Komnas HAM lagi. Aduh, ada lagi nih dia barunya lagi kan. Siapa yang Komnas HAM? Alibi nih teman-teman. Siapa? Lah ya itu ada kredit saya banyak tuh YouTuber ceboker Nusantara itu. Nah, dia senggol-senggol kita lagi tuh. YouTuber kecebong-kecebong YouTuber Nusantara. Aduh. Astaga, keterlaluan ini ya. Kamu bawa-bawa YouTuber Nusantara kena kamu ya. Udah habis ini dia teman-teman. Udah habis materi. Jadi udah ngelempar sana sini. Sampai kita juga YouTuber Nusantara juga diajar gitu ya, disebut. Terlalu. Clear banget tuh Nggak Pak ada. Paiman. Ya Ya buktikan udah. aja. Saya bukan orang Komnas HAM, saya orang dosen kok saya. Nah iya. Nah, dia mau cari adu domba antara YouTuber Nusantara sama Pak Paiman Raharjo ini teman-teman ya. Ngeri nih politiknya dia ya.
Ya udah, tapi Bapak itu disebut di situ Komnas HAM. Pak Kok mau Paiman, aja? sebentar Pak Paiman. Enggak, Pak Paiman enggak. berarti nggak ada hubungannya dong dengan masalah ini. Saya tanya Pak Paiman, saya Regen. Berarti nggak Ya. ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini, membuat Pak ijazah Paiman mau ya, ini. nanti diperiksa ya. Ya, Pak Paiman mau ya diperiksa ya. Aduh, udah kayak ini banget mereka ini ya kan. Ngedet banget gitu ya. Cari teman gitu biar ngerame gitu ya. Pokoknya disidik ya. Bener ya Pak Paiman Mau disidik ya katanya. Aduh, ya. Dulu silakan aja. Oke, disidik. mantap Pak Paiman mau disidik ya kan. Dilawan ya kan. Dipikir takut ya kan. Mau, ya udah. Ya, Pak Clear. Paiman Ya udah clear katanya ya kan. Mentok udah dia nih si Roy Suryo. Mampus lo. ya, hadir ya. Nah, clear. Nah. Bagaimana mau mengatakan ijazah palsu? Oke. Orang Jadi sebentar, Pak Paiman, tadi, mengakui kok. Iya, halal bihalal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi 2025 Pak Paiman kumpul di sana dengan alasan karena Sekarang diundang. tanyakan sama yang ngadakan halal bihalal. Saya kan hanya Setuju. diundang. Oke. Setuju, Bapak hanya diundang. Jadi nggak ada urusannya ya. Ya wajar lah kalau saya diundang juga untuk pernikahan. Saya datang gitu dapat undangan gitu ya. Tanyakan sama yang ini kenapa undang saya gitu ya. Oke, baik. Gitu baik, loh. baik. Jadi tidak ada kaitannya. Baik, gitu loh. baik. Jadi janganlah kita hidup ini Ah, sesuatu yang tidak ada dibikin. Kasihan dong keluarga saya. Saya tuh merintis dari bawah sekali kok sekarang nama saya dihancurkan begitu. Baik, baik. Nggak boleh lah. ya itu tadi teman-teman ya. Ya Roy Suryo ini emang ngada-ngadi gitu kan, nggak jelas gitu arahnya ya. Yang bikin tambah lucu dan ngenes bukan cuma narasumber yang ditekan gitu. Netizen pun ikut ngamuk jadinya. Ya, ini TV apa sih gitu ya. Ini TV apa sih gitu ya ngomongin ijazah palsu mulu, kagak ada topik lain yang lebih penting gitu ya. Ya emang benar. Harga sembako naik, utang negara kudu dibayar. Ketahanan pangan, digitalisasi, AI, krisis air, dan kalian masih ngebacot ijazah aja gitu. Kelas wacana bangsa ditarik mundur gitu ke 30 tahun ke belakang. Terus masuklah komentar soal si Tifa. Waduh, aura Sengkuni katanya makin aktif. Netizen nyebut Tifa sok tahu ya. Emang sok tahu, sok intelek gitu, tapi gagal logika. Ya kalau memang isinya cuma narasi dramatis gitu ya. Tapi logikanya kayak mie instan 3 menit gitu ya. Ya wajar dikritik gitu. Banyak gaya tapi kosong isinya ya. Ya, itu teman-teman. Apakah negara ini maju karena ributin ijazah? Hah? Ya, sekarang kita serius dikit nih teman-teman. Ya, negara ini nggak akan maju kalau terus-terusan diisi sama debat receh soal ijazah. No, ya. Apakah ijazah palsu itu penting? Iya, kalau benar terbukti. Tapi kalau hanya berdasarkan asumsi, terus screenshot dan perasaan, lama-lama ini bukan investigasi, tapi drama horor mistis gitu. Jadi negara ini butuh solusi bukan sensasi. Ya, negara kita nggak kekurangan aturan. Tapi yang bikin masalah adalah niat menyulut konflik demi konten gitu ya. Demi popularitas gitu, tereksploitasi gitu kan. Ingat, bangsa ini bisa hancur bukan karena tak punya hukum, tapi karena hukum dipermainkan oleh mereka yang menjual kebohongan demi gaya seolah-olah paling pintar. Ya, itu teman-teman. Buat yang masih waras dan cinta damai, mari kita renungkan ya. Kita dengarkan gitu. Jadi buat Roy, Aiman dan Tifa, tenang aja.
Kita nggak perlu balas dengan kebencian, tapi jangan harap kita diam ketika negara ini kalian adu domba, ya. Kita lawan pakai akal, bukan emosi. Jangan biarkan otak publik dibajak sama TV yang cuman bisa clickbait politik. Saatnya kita naik kelas ya. Edukasi, solusi, dan debat logis gitu loh. Saatnya kita ya ayolah gitu. Bukan acara yang bikin panas tapi apalagi bikin miskin program gitu ya. Kalau memang niatnya mencari kebenaran, lakukan dengan adil dan jujur. Tapi kalau niatnya cuma cari panggung, ya panggung itu bisa runtuh sewaktu-waktu gitu loh. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dari saya yang bisa saya sampaikan ya. Di video kali ini bukan hanya bicara keras gitu ya, tapi juga waras. Jangan lupa buat teman-teman yang baru tahu channel ini, klik tombol subscribe, dukung channel ini biar kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Saya Leonardo Sirait, pesan saya tetap jaga NKRI, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Bye-bye. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikat pohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait media, ayo bersuara, biar terasa tak menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bawa bangsa. Susahkan sekarang, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, Kohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajak dan cinta, untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara, biar terasa tak menyala.